Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita masih bisa berjumpa lagi di materi IPA, yaitu mengenai reproduksi tumbuhan dan hewan. Sebelumnya Bu Ira ingatkan kembali bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai reproduksi vegetatif pada tumbuhan Angiospermae, yang mana terjadi melalui proses secara tidak kawin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan jenis reproduksi generatif pada Angiospermae. Yang kedua menyebutkan macam-macam penyerbukan pada tumbuhan. Reproduksi generatif tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Contohnya bisa kalian lihat di situ anak-anak, gambarnya ada mangga, ada jagung, ada padi, di mana semuanya memiliki biji yang tertutup sehingga dikatakan tumbuhan Angiospermae. Reproduksi generatif merupakan reproduksi yang terjadi melalui proses fertilisasi antara sel sperma dengan sel telur atau ovum. Atau dengan kata lain, reproduksi generatif ini adalah reproduksi secara kawin. Alat reproduksi tumbuhan, di situ anak-anak contohnya adalah bunga sepatu yang memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap. Yang paling atas di situ ada mahkota. Biasanya bunga itu memiliki warna mahkota yang berwarna-warni. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian serangga. Kemudian ada benang sari yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan yang terdapat kepala sari bagian atasnya. Kemudian ada putik yang berfungsi sebagai alat kelamin betina yang terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Ada juga kelopak anak-anak yang berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Ada bakal biji atau bakal buah. Kemudian ada dasar bunga, ada tangkai bunga yang berfungsi untuk menghubungkan antara bunga dengan batang. Penyerbukan atau polinasi adalah proses melekatnya serbuk sari pada kepala putik. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami. Yang ketiga, penyerbukan silang atau allogami. Yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami. Untuk lebih jelasnya anak-anak, kalian bisa melihat gambar berikut ini. Penyerbukan sendiri terjadi pada tumbuhan di mana memiliki bunga yang memiliki alat kelamin jantan atau alat kelamin betina pada satu bunga itu sendiri sehingga bisa melakukan penyerbukan sendiri. Kemudian jika penyerbukan tetangga itu terjadi masih dalam satu pohon anak-anak, tetapi antara bunga yang satu dengan bunga yang lain terjadi penyerbukan di mana melekatnya serbuk sari itu berasal dari bunga yang berbeda, yaitu benang sari jatuh pada kepala putik bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Kemudian anak-anak di situ yang kiri, yang bawah ada penyerbukan silang di mana terjadi pada tumbuhan yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis, di mana serbuk sari jatuh pada bunga lain dari tanaman yang lain tetapi masih dalam satu jenis. Kemudian ada penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh pada putik bunga lain pada tanaman lain yang lain juga jenisnya. Macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama, ornitogami, dibantu oleh burung. Ciri-cirinya berwarna cerah, menghasilkan nektar, tidak berbau. Contohnya bunga dadap atau cangkring. Yang kedua, entomogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Bisa kalian lihat di situ anak-anak, gambarnya ada bunga kertas yang penyerbukannya dibantu oleh kupu-kupu.
Ciri-cirinya untuk bunga yang penyerbukannya entomogami memiliki mahkota bunga berwarna mencolok. Seperti di gambar itu, yaitu bunga kertas berwarna kuning mencolok ya anak-anak, kemudian berbau khas dan memiliki kelenjar madu putih lengket dan kecil, sehingga putih lengket dan kecil tersebut bisa menempel pada kakinya serangga sehingga dibawa terbang oleh serangga, kemudian serangganya hinggap pada bunga yang lain sehingga bisa menjatuhkannya pada bunga yang lain sehingga terjadilah penyerbukan. Yang ketiga, Chiropterogamy, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ciri-cirinya bunga menghasilkan nektar berwarna menarik, berbau dan mekar pada malam hari. Contohnya kaktus. Yang keempat, antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ciri-cirinya memiliki alat kelamin yang tidak satu pohon. Contohnya tumbuhan salak anak-anak, di mana salak itu ada salak jantan, ada salak betina. Untuk terjadinya proses penyerbukan harus dibantu oleh manusia. Alat kelamin jantan dari salak jantan itu tadi akan diambil oleh manusia sehingga nanti akan diserbukkan ke bagian alat kelaminnya salak betina, sehingga setelah terjadi penyerbukan nanti bisa berkembang menjadi buah salak. Yang kelima, hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Ciri-cirinya terjadi pada tumbuhan air. Contohnya di situ ada tanaman hidrilla. Yang keenam, anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ciri-cirinya bunganya berukuran kecil, tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, tidak memiliki mahkota, serbuk sarinya kecil dan ringan sehingga mudah terbawa oleh angin. Di situ anak-anak contohnya adalah bunga padi. Baiklah anak-anak, tadi Bu Ira sudah menjelaskan mengenai reproduksi generatif pada Angiospermae dan tadi juga Bu Ira sudah menjelaskan mengenai macam-macam penyerbukan. Untuk selanjutnya Bu Ira akan memberikan soal, tapi soalnya ada di classroom di bagian tugas. Seperti biasa nanti kalian menulis di buku tulis, kemudian mengirim jawabannya di classroom. Tentunya soalnya mengenai penyerbukan. Good luck anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.